Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, kita pada kesempatan kali ini akan melakukan perkuliahan melalui media YouTube sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya. Perlu saya sampaikan bahwa insya Allah minggu depan akan saya adakan UTS. Jadi teman-teman nanti silahkan, nanti saya share Google Form, teman-teman tinggal mengisi saja, yang pasti kisi-kisinya sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Dan yang kedua mohon dikerjakan secara khidmat dan percaya pada kemampuan sendiri tanpa berusaha untuk kemudian bertanya kepada yang lainnya. Oke. Pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, saya ingin membahas terkait pembidangan hukum. Jadi pembidangan hukum itu menurut apa yang kemudian disampaikan oleh Sacipto Raharjo, ya. Jadi perkembangan kemudian dinamika baik sosial kemasyarakatan, kemudian hubungan masyarakat dengan negara itu kemudian memacu yang namanya ataupun mengakibatkan terjadinya perkembangan dalam bidang hukum gitu. Nah, kemudian perkembangan dalam bidang hukum tersebut ya menjadikan hukum diberikan klasifikasi tertentu guna memberikan sebuah identifikasi gitu ya. Apa yang kemudian dikatakan oleh Sacipto Raharjo yaitu adalah hukum senantiasa mengalami perkembangan, tidak hanya dalam isinya melainkan juga dalam bertambahnya jenis-jenis yang ada. Perubahan, perkembangan, pertumbuhan tersebut pada gilirannya menyebabkan bahwa sistematik dan penggolongan hukum itu harus ditata kembali agar susunan rasional dari hukum itu tetap terpelihara. Gitu. Tapi di sisi lain, pembidangan ada istilah kemudian menyebut penggolongan, ahli ada juga yang menyebut klasifikasi atau pengklasifikasian itu semata-mata untuk menjaga rasionalitas dari hukum itu tetap terpelihara. Saya juga ingin menambahkan bahwa pembidangan kemudian atau disebut penggolongan atau pengklasifikasikan itu di sisi lain juga memberikan pemahaman baru, memberikan pengetahuan baru bagi penstudi hukum sehingga kemudian di situ lahir pemahaman-pemahaman yang komprehensif daripada pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri. Nah, jadi perkembangan hukum itu senantiasa inisiasi dari perkembangan masyarakat, hubungan antar masyarakat, hubungan masyarakat dengan negara, kemudian perkembangan tata negara juga. Nah, lantas kemudian itu mengakibatkan munculnya pembidangan baru yang di satu sisi juga memberikan manfaat terhadap para penstudi ilmu hukum seperti itu. Nah, pembidangan yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pembidangan hukum yang pertama sebagaimana disebutkan itu adalah pembidangan hukum dalam bidang hukum tertulis maupun tidak hukum tertulis gitu. Nah, eh, memang perlu yang kita pahami bahwa hukum tertulis itu akan lebih banyak kemudian mengidentifikasikan atau mencirikan ya atau akan memberikan sebuah justifikasi bahwa hukum tertulis itu sangat identik dengan hukum modern gitu. Jadi kenapa? Karena seiring dengan perkembangan masyarakat itu modernitas itu kemudian perlu ternyata ditopang dengan hukum-hukum yang tertulis di mana salah satu daripada implikasi hukum tertulis itu adalah munculnya kepastian. Di mana kepastian hukum itu akan memberikan jaminan dalam penegakan hukum antar satu dengan yang lain itu. Nah, hal tersebut meskipun kemudian di dalam hukum tidak tertulis itu tidak ada, tapi kemudian kita tidak bisa juga menafikan bahwa akan tetap ada dan kemudian tetap dipahami dan juga diamini dan dilaksanakan oleh masyarakat adanya hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan juga di tengah-tengah masyarakat itu sendiri gitu. Nah, apabila dipisahkan berdasarkan apa yang tertulis dan tidak tertulis, maka
yang tertulis akan merujuk pada aturan-aturan yang kemudian disebut dengan peraturan perundang-undangan. Nah, aturan-aturan yang tertulis itu akan kemudian lebih mudah kita pahami sebagai peraturan perundang-undangan atau aturan yang kemudian memiliki memiliki legalitas, yang mana legalitasnya itu dikeluarkan oleh badan-badan yang berwenang. Jadi badan-badan berwenang mereka memiliki otoritas untuk membuat, lantas kemudian daripada itu lahirlah peraturan perundang-undangan yang itu kemudian tergantung daripada lembaga yang mengeluarkan gitu. Semakin tinggi maka hierarkinya pun semakin tinggi. Itu kemudian bisa dikatakan sebagai hukum dari kacamata pandang formil, di mana hukum itu terbentuk kemudian memiliki hierarki, yang mana hierarkinya ataupun daya ikatnya itu kemudian tergantung dari kelembagaan yang mengeluarkan itu tersebut gitu. Nah, memang dalam perkembangannya hukum tertulis ini menjadi penciri hukum modern. Namun akan tapi masyarakat di dunia modern tetap saja kemudian akan memedomani hukum-hukum tidak tertulis, yang mana itu biasanya eh, berada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, dan kita tidak bisa kemudian menghilangkan hukum tidak tertulis itu karena itu adalah bagian dari perkembangan masyarakat, perkembangan sosial kemasyarakatan itu sendiri ya, seperti tradisi, seperti praktek-praktek tertentu dalam kehidupan masyarakat, kebiasaan yang mana itu semuanya diamini, dijalankan, dan kemudian juga dipelihara oleh masyarakat itu sendiri sebagai sebuah khazanah yang tidak boleh kemudian dipisahkan dari kehidupan mereka seperti itu. Nah, kenapa sih kemudian modernitas itu kemudian dicirikan salah satunya dengan hukum tertulis? Pertama, adanya kehidupan yang makin kompleks gitu ya. Jadi kehidupan yang begitu sangat kompleks, kemudian begitu banyak interaksi yang begitu banyak, masalah yang timbul banyak, masyarakat juga banyak, kelompok masyarakat pun semakin banyak gitu. Maka kemudian kehidupan yang kompleks ini menginginkan suatu peraturan yang mana peraturan tersebut memiliki sebuah jaminan kepastian. Nah, jaminan kepastian ini salah satunya dapat ditopang dengan adanya peraturan tertulis, ya, seperti itu. Di sisi lain dikatakan bidang-bidang dalam pergaulan masyarakat itu juga semakin berkembang. Nah, yang ketiga itu adalah adanya perkembangan masyarakat yang terorganisir. Ya, kalau dulu masyarakat itu hidup sendiri-sendiri, kemudian meskipun berkelompok-kelompok, kemudian tidak terorganisir sangat jelas bagaimana antara satu kelompok dan kelompok lain itu berhubungan dan lain sebagainya. Namun kemudian dengan perkembangan masyarakat yang lebih terorganisir, masyarakat yang memiliki struktural, masyarakat yang memiliki hierarki-hierarki dalam organisasinya, nah itu kemudian membutuhkan suatu peraturan di mana peraturan tersebut tidak cukup kemudian hanya menggunakan peraturan-peraturan yang tidak tertulis atau kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian perkembangan masyarakat yang terorganisir tersebut ya mendorong hukum tertulis itu lebih kemudian mudah diterapkan dalam kehidupan mereka yang semakin terorganisir, semakin majemuk, semakin banyak interaksinya, semakin banyak bidang-bidang semakin banyak, transaksinya juga semakin banyak. Maka hukum tertulis ini akan menjadi salah satu solusi dan kunci untuk kemudian memberikan jaminan baik kepastian maupun jaminan ketertiban yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, tidak bisa hanya mengandalkan tradisi, kebiasaan atau budaya semata gitu ya. Jadi kalau kemudian hanya didasarkan pada apa-apa yang kemudian tidak tertulis, maka kemudian akan ada celah di mana masyarakat itu dalam eh, interaksi yang kemudian lebih intens, interaksi yang lebih besar, kemudian interaksi yang lebih kompleks, itu kemudian kalau hanya menggunakan hukum yang tidak tertulis, maka otomatis akan menimbulkan di situ chaos di kemudian hari ketika terjadi suatu peraturan yang mana peraturan itu tidak tertulis gitu. Kemudian tidak bisa dirujuk. Satu dengan yang lain tidak kemudian menganggap itu, satu dengan yang lain kemudian tidak menaati, satu dengan yang lain kemudian tidak mengakui. Namun kemudian dengan munculnya hukum tertulis, masyarakat semuanya akan menaatinya. Apa yang kemudian disebut dalam istilah ilmu perundang-undangan itu sebagai erga omnes gitu ya. Aturan yang kemudian mengikat seluruh orang gitu tanpa terkecuali gitu. Nah, di sisi lain ada kelebihan-kelebihan dalam bidang hukum tertulis itu.
Satu, apa yang diatur lebih mudah untuk diketahui masyarakat, ya. Kita ketahui bersama sebenarnya diterapkan pula sebenarnya ada yang disebut sebagai teori fiksi hukum. Apa itu teori fiksi hukum? Bahwa semua masyarakat dianggap tahu hukumnya. Meskipun dia mengatakan tidak tahu, tetapi kemudian tidak lantas atas dasar ketidaktahuannya, kemudian dia melakukan suatu pelanggaran. Maka dari itu, guna menjembatani antara ketidaktahuan masyarakat, kemudian aturan baru yang keluar, maka kemudian diterapkanlah teori fiksi hukum, di mana kalau kemudian setiap orang itu dianggap sudah mengetahui hukumnya. Nah, kalau kemudian kelebihan daripada hukum tertulis itu, kalau tidak tertulis bisa jadi satu orang kemudian mengeles itu. Tapi kalau kemudian ada dokumennya, ada hukumnya yang tertulis, masyarakat bisa mengakses, masyarakat bisa menjangkau, mendapatkan, maka kemudian ya, disitulah kemudian masyarakat akan lebih mudah diketahui oleh masyarakat itu, ya. Jadi masyarakat mudah untuk aksesnya. Kemudian yang kedua, setiap orang kecuali yang tidak bisa membaca mendapatkan jalan masuk yang sama ke dalam hukum, gitu. Ya, meskipun semua orang itu equal di dalam hukum, tapi kemudian tentu orang yang membaca hukum itu ya akan mendapatkan porsi lebih baik daripada orang yang kemudian tidak bisa membaca atau pengetahuannya kurang. Yang ketiga, pengetahuan orang mengenai hukum senantiasa bisa dicocokkan kembali dengan yang telah ditulis, sehingga mengurangi ketidakpastian. Nah, ini lagi-lagi kemudian flashback seperti yang saya jelaskan pada awal-awal tadi, bahwa kemudian apa yang menjadi pemahaman seseorang terhadap sebuah aturan, itu kemudian dapat di cross check kembali, dapat kemudian dicocokkan, dapat kemudian dikonfrontasikan antara apa yang kemudian menjadi pengetahuan dengan apa yang kemudian tertulis, gitu. Sehingga adanya unsur ketidakpastian, unsur ketidakjelasan, unsur keabu-abuan itu kemudian dapat dihilangkan. Nah, hal tersebut biasanya kalau kemudian hanya hukum yang tidak tertulis, nah ini maka kemudian akan bisa terjadi yang namanya simpang siur, apalagi perkembangan masyarakat yang begitu cepat, interaksi yang begitu cepat dan lain sebagainya. Di negara-negara memang di Indonesia yang kemudian mengedepankan aturan-aturan yang tertulis yang mana adalah merujuk kepada sistem hukum civil law, ya, apa atau Eropa kontinental, maka kemudian ini akan sangat membantu sekali, gitu. Apalagi masyarakat kita ini kan hampir-hampir setiap kali kemudian ada satu pelanggaran dan lain sebagainya pasti akan bertanya, Pak pasalnya apa, Pak pasalnya berapa, apa yang pasal diterapkan ke pasal saya, apa yang saya melanggar pasal yang mana dan lain sebagainya. Itu biasanya kan ini terjadi kemudian dalam interaksi masyarakat yang sifatnya kecil-kecil, misalkan pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya, yang mana biasanya kita bertanya, Pak saya surat-surat lengkap, kemudian menggunakan alat keselamatan yang kemudian standar, apa kemudian yang salah? Oh ternyata lampunya tidak hidup, oh ternyata ini knalpotnya tidak standar dan lain sebagainya. Itulah lantas kemudian bisa kemudian di cross check pada saat itu, kemudian masyarakat tidak kemudian berdalih, loh saya belum tahu, gitu. Oh saya kayaknya pengetahuan saya bukan begitu Pak. Itu dulu lampu itu orang kalau lampu mati, lampu siang hari hidup suruh mati, ini sekarang ternyata disuruh menghidupkan. Nah itulah kemudian pentingnya di situ dapat di cross checkkan, gitu, di cross checkkan antara satu dengan orang lain, ada sama-sama kepastian. Oh sana ditilang, ini juga ditilang. Nah itulah kemudian pentingnya hukum tertulis dalam era modern dan kemudian di era di mana masyarakat itu semakin kompleks. Nah, di sisi lain, yang terakhir, manfaat daripada itu adalah mewujudkan kemudahan dalam perubahan dan menyikapi perkembangan. Nah, jadi ini hanya sebagai penekanan semata. Tadi sudah saya jelaskan beberapa hal terkait dengan apa yang kemudian muncul ataupun implikasi dari perkembangan daripada hukum tertulis itu sendiri. Nah, meskipun begitu, ya, meskipun hukum tertulis memiliki porsi yang begitu besar, namun tidak semerta-merta menghapuskan bekerjanya hukum tidak tertulis. Kebiasaan, tradisi, atau praktek-praktek tertentu di masyarakat, ya, tetap membutuhkan kebiasaan itu sendiri, ya gitu. Nah, memang dalam kelemahannya hukum tertulis itu adalah dia biasanya tertinggal dari praktek sosial kemasyarakatan yang ada, biasanya tertinggal seperti itu. Bisa kita contohkan misalkan tragedi ketika adanya terorisme di Indonesia, ketika itu belum ada undang-undang terorisme.
Nah, kemudian baru setelah ada peristiwa terorisme di Bali, barulah kemudian dibentuk satu aturan yang mana aturan tersebut mengatur terkait dengan terorisme. Yang kemudian juga menetapkan di situ satu pasal yang berlaku surut gitu ya. Padahal kita ketahui bersama seseorang itu dalam prakteknya harusnya kalau merujuk pada pasal KUHP bahwa di situ ada asas legalitas. Orang tidak dapat dipidana kecuali sudah terlebih dahulu ditetapkan aturannya. Tapi kemudian ternyata aturan itu kemudian dibuat setelah peristiwa, lantas kemudian diberlakukan secara surut. Nah, itulah kemudian yang biasa terjadi seperti itu kelemahannya. Tapi di sisi lain pasti ada kemudian kelebihan-kelebihannya. Nah, kalau kemudian kebiasaan masyarakat ini kan dipelihara oleh masyarakat sendiri, tumbuh bersama masyarakat, masyarakat yang mengevaluasi, masyarakat dengan cepat kemudian memberikan respon dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian menjadi satu yang kemudian uh, kelebihan daripada hukum tidak tertulis, yang mana hidup di tengah masyarakat yang tidak bisa semerta-merta kemudian kita hilangkan gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri sebagai sebuah negara juga memahami, memaklumi dan juga mengakui bahwa adanya hukum-hukum yang kemudian tidak tertulis di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah pengakuan ya terhadap hukum-hukum yang kemudian sudah berjalan, bahkan kemudian juga mendahului daripada hukum-hukum yang bersifat nasional ataupun dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang kedua, kita akan membahas terkait dengan pembedahan hukum dalam hukum itu perdata dan hukum publik gitu. Nah, kalau kemudian kita berusaha mencari referensi terkait dengan bagaimana sih kok hukum kemudian dibagi menjadi hukum perdata atau hukum privat dengan hukum publik. Itu kita akan kemudian hampir semua literatur mengatakan bahwa pemisahan antara bidang hukum perdata dan hukum publik ini merujuk kepada praktek hukum yang ada di Romawi. Nah, kalau kemudian kita runut-runut kemudian sampai ke Indonesia, itulah kemudian Romawi, kemudian sampai ke Perancis, kemudian Perancis juga memiliki banyak negara jajahan, yang salah satunya Belanda, Belanda kemudian Indonesia, dan semuanya kemudian aturan-aturan itu diboyong bersama dengan kolonialisme itu sendiri, gitu. Yang mana kita tahu ada istilah namanya asas konkordansi, di mana hukum yang berlaku di tempat di mana penjajahan itu dilakukan adalah hukum di mana hukum penjajah itu berlaku gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa dijajah, maka hukum yang diberlakukan adalah hukumnya pilih penjajah atau kolonial itu sendiri seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat situ ya, meskipun kalau sependek yang saya tahu bahwa pemisahan antara hukum perdata dan hukum publik ini tidak se ekstrim kemudian di bidang di dalam sistem hukum common law seperti itu, yang mana di sana lebih mengedepankan case study ataupun judgment law. Nah, disitulah kemudian hukum silahkan kemudian untuk berjalan sendiri kayak gitu. Nah, sama kemudian kalau kemudian kita lihat dalam apa yang disampaikan Afidise, kemudian Jeff Stahel terkait dengan pembagian klasifikasi negara hukum, Rechtsstaat dan kemudian rule of law, di situ kan ada yang sangat corak yang menonjol sekali, yaitu adanya peradilan administrasi yang menyelesaikan kebijakan tata usaha negara ataupun keputusan tata usaha negara yang dilakukan oleh para pejabat gitu. Kalau kemudian kita melihat di mana di common law yang Afidi sebutkan, rule of law itu negara yang kemudian menerapkan sistem common law itu tidak mengenal yang namanya peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi gitu. Nah, hukum perdata ini nyatanya kalau kemudian kita lihat ya adalah sebuah peranata hukum yang kemudian lebih dahulu muncul daripada hukum publik. Nah, kenapa? Karena hubungan antar masyarakat, hubungan orang dengan orang, warga negara satu dengan warga negara yang lainnya itu lebih mendahului prakteknya ketimbang hukum publik itu sendiri. Nah, sedangkan hukum publik itu baru kemudian muncul dan berkembang mengikuti munculnya fenomena negara, di mana negara mengambil peranan yang besar di
di tengah masyarakat gitu ya. Jadi sebelum kemudian negara ini menjadi ajak stabil seperti ini, kemudian sistem di dunia ini organisasi tertingginya mengadopsi sistem negara atau nation state itu, maka kemudian yang dipahami bersama bahwa hukum perdata sudah terlebih dahulu karena masyarakat itu sudah berinteraksi terlebih dahulu. Nah, lantas kemudian hukum daripada hukum perdata itu, hukum publik itu muncul seiring dengan perkembangan negara itu sendiri, gitu. Nah, daripada pemisahan antara hukum privat dengan hukum publik, maka kemudian memunculkan satu implikasi yang sangat signifikan. Apa itu? Yaitu adalah implikasi pemisahan munculnya dari segi prosedur. Ya. Jadi implikasi dari pemisahan ini ataupun pemisahan antara hukum publik dengan hukum perdata atau privat adalah munculnya pemisahan dari segi hukum prosedur atau penegakannya, gitu ya. Maka kemudian kita bisa melihat bahwa dalam hukum perdata, maka berbarengan dari itu kemudian lahir pula hukum acara perdata. Jadi kemudian kita lihat ada kitab undang-undang hukum perdata yang disandingnya ada atau disandingkan dengan hukum acara perdata gitu. Sedangkan kemudian hukum pidana sampingnya ada hukum acara pidana. Kemudian ada hukum di sisi lain ya daripada publik dan itu tadi dan perdata, ada juga hukum acara hukum administrasi negara, kemudian sampingnya hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, itulah yang kemudian menjadikan salah satu implikasi dari situ semuanya. Nah, contoh-contoh daripada hukum perdata atau publik misalkan dalam hukum perdataan itu ada hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perjanjian, hukum dagang, hukum internasional perdata. Nah, kalau kemudian publik, contohnya misalkan hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum lingkungan, dan hukum-hukum yang lainnya. Yang nanti teman-teman semuanya ini, insya Allah karena cuma ini mengulang, saya kira teman-teman juga sudah banyak mengambil di kelas-kelas yang di atas gitu. Misalkan hukum perkawinan, hukum kewarisan, baik kewarisan perdata maupun kewarisan Islam. Di hukum adat misalkan ada kewarisan adat gitu. Dalam hukum perjanjian teman-teman juga mempelajari di hukum perdata gitu kan. Perjanjian di situ ada bidang perikatan yang di dalamnya ada perjanjian gitu. Nah, dan juga kalau teman-teman lihat itu hukum perdata ada yang perdata sempit dan perdata luas yang di situ mencakup juga hukum dagang gitu. Kemudian kalau di bidang hukum publik, misalkan ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, dan juga hukum lingkungan. Ya, pemidangan yang ketiga yaitu adalah hukum domestik dan hukum internasional. Nah, referensi yang saya dapatkan kenapa kemudian Sacipto Harjo membagi hukum domestik dengan hukum internasional, itu tidak lain hukum domestik itu ingin merujuk kepada satu terminologi yang berhubungan langsung dengan geografis tertentu gitu. Meskipun di sisi lain ada istilah itu kemudian juga bisa kemudian disebut sebagai hukum nasional dan hukum internasional gitu ya. Tetapi kemudian Sacipto Harjo menggunakan istilah hukum domestik ya untuk menunjukkan hal geografis ya, hal geografis tertentu, sehingga kalau kemudian kita ngomong domestik, oh berarti kemudian itu hukum yang di luar daripada hukum internasional yang diberlakukan atas dasar geografisnya itu ya, atas dasar geografisnya. Misalkan kalau kemudian geografisnya Indonesia, nah itulah berlaku hukum domestiknya, hukum nasionalnya itu gitu. Kalau kemudian hukum domestiknya Malaysia berdasarkan geografisnya Malaysia. Amerika seperti itu pula. Nah, itulah yang kemudian membedakan istilah yang dipergunakan oleh Sacipto Harjo kenapa memilih istilah daripada hukum domestik ketimbang kemudian menyebut sebagai hukum nasional. Nah, hukum domestik secara kedaulatan berlaku di wilayah kedaulatannya, sedangkan hukum internasional berlaku untuk mengatur pergaulan antar negara. Jadi,
hukum nasional atau hukum domestik itu sejatinya akan sangat berkaitan dengan kedaulatan. Nah, kedaulatan itu dikatakan sebagai kekuasaan yang paling tinggi, utuh, tidak terbagi-bagi, dan tidak ada kekuasaan lagi yang di atasnya gitu. Maka kemudian negara itu salah satu unsurnya dikatakan dalam ilmu negara itu adalah adanya kedaulatan. Baik kedaulatan itu yang bersifat ke dalam sebagai sebuah pengakuan dari masyarakatnya, itu di sisi lain ada juga pengakuan kedaulatan secara keluar atau pengakuan secara internasional. Nah, hukum domestik ini akan berkaitan dengan kedaulatan hukum ke dalam gitu ya. Jadi pengakuan secara dalam gitu. Jadi masyarakat siapapun ya harus tunduk terhadap hukum tersebut gitu ya. Karena kemudian dia diakui ya, dan kemudian ada perangkat alat-alat perangkat hukum yang kemudian memaksakan untuk diterapkan hukum tersebut ya. Bisa aja kemudian satu dan dua orang menganggap bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang berdasarkan dia sendiri gitu. Tetapi kan kemudian itu di dalam pergaulan masyarakat dan masyarakat dengan negara itu tidak diakui. Maka kemudian itu pentingnya sebuah kedaulatan ya yang bersifat ke dalam gitu, sehingga masyarakat ataupun kedaulatan itu dapat kemudian diakui. Nah, di sisi lain, hukum internasional tidak mengenal otoritas tertinggi, hanya saja mengenal atar kesepakatan dalam menundukkan diri dalam hukum internasional. Nah, kalau dalam berbicara dalam urusan pergaulan internasional, sebenarnya tidak ada ya istilahnya hukum satu lebih tinggi daripada hukum yang lain. Yang ada sebenarnya kita selalu berusaha untuk mengikatkan diri dalam satu hukum internasional atau mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian internasional yang biasanya kalau dalam hukum Indonesia dikenal dengan ratifikasi gitu. Kalau kita sudah meratifikasi perjanjian internasional, berarti kemudian kita secara sukarela, secara sadar itu kemudian menundukkan diri kepada sebuah hukum internasional. Maka kemudian kita tunduk pada hukum tersebut. Kemudian kalau kemudian kita melanggar, maka kemudian akan muncul sanksinya yang dikeluarkan atas dasar hukum perjanjian internasional tersebut ya. Itu seperti kan kalau berlaku dalam perjanjian umum itu disebut sebagai Pakta Sunsterpanda gitu ya. Ya orang itu kan harus ya menaati apa yang kemudian diperjanjikan oleh dirinya. Nah, kemudian di sisi lain ya hukum internasional ini terkadang hubungannya akan sangat politis dan akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik negara itu sendiri ya. Jadi kalau negara kuat ya biasanya biasa menekan gitu ya untuk menaati negara yang kecil gitu ya. Jadi memang ada dalam hubungannya kasat matanya dalam teorinya semua negara dianggap sama tuh sejajar. Tapi kan kemudian tentu negara yang powerful gitu, yang memiliki sumber daya besar baik ekonomi, ya kemudian militer itu dapat kemudian memaksakan kehendaknya. Nah, bidang keempat ini yang terakhir saya kira dan insya Allah ya tidak usah lama-lama. Nah, bidang keempat adalah pembidangan dalam bidang hukum substantif dan bidang hukum prosedural. Nah, mekanisme yang dibuat oleh hukum adalah dengan menetapkan peraturan hukum atau norma-norma hukum, kemudian menerapkan sanksi terhadap pelanggarnya. Jadi hukum itu pertama kali ditentukan terlebih dahulu. Hal-hal apa saja yang diperbolehkan, hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan, hal-hal apa saja yang kemudian dilarang, hal-hal apa saja yang bisa dilaksanakan atau boleh diperbuat. Nah, selain daripada itu, ya, ditetapkan pula ya mekanisme ya, ditetapkan pula mekanisme yang disebut sebagai peraturan atau norma hukum berkaitan dengan tata cara atau tata tertib dalam melakukan peraturan substantif tersebut. Peraturan ini disebut sebagai hukum prosedural. Kalau yang pertama ya aturan yang berisi kebolehan, hal yang dilarang, perintah dan sebagainya itu masuk dalam kategori hukum material atau hukum substantif. Nah, hukum substantif ini tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berlaku dengan sendirinya. Ya, karena dia membutuhkan satu perangkat lain
ya satu alat bantu lain yang mana dimaksudkan untuk agar hukum substantif ini dapat ditegakkan. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai hukum prosedural atau biasa disebut sebagai hukum formil, gitu. Hukum formil. Maka tidak heran kalau apabila hukum substansi itu selalu berhubungan dengan hukum prosedural. Meskipun tadi kemudian juga saya sudah sampaikan di pembidangan yang kedua, di mana di situ ada privat dan publik yang mengakibatkan implikasinya ada hukum acaranya atau hukum penyelesaiannya, maka kemudian di klasifikasi yang ketiga ini ya, klasifikasi yang keempat ataupun yang terakhir ini adalah klasifikasi terkait dengan bagaimana hukum itu dilihat dari kacamata pandang hukum secara substantif dan hukum secara material gitu. Nah, kalau kemudian kita melihat bagaimana perbedaan antara hukum sistem hukum civil law dan kemudian sistem hukum common law, sebenarnya kita akan menjumpai bahwa dalam sistem hukum civil law ya, substansi hukum itu kemudian lebih banyak diutamakan sehingga akan terasa sistem hukum prosedural atau hukum prosedural ini akan lebih diabaikan gitu. Nah, bahkan para penegak-penegak hukum kita bisa dikatakan lebih banyak menguasai substansi hukumnya ketimbang kemudian hukum acaranya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu hal yang berbeda ketika kemudian kita melihat di common law itu. Common law itu kalau kemudian kita lihat hukum tertulisnya sedikit ataupun substansinya sedikit, pembentukan hukumnya berdasarkan daripada case study atau judgment law, lantas kemudian apa yang dikedepankan yaitu adalah hukum-hukum prosedurnya, bagaimana kemudian menegakkan substansi hukum yang sudah ada dengan cara mekanisme hukum acara itu. Nah, di situ. Nah, maka kemudian bisa kita katakan kalau kemudian kita merujuk itu apa yang kemudian ditulis Sacipto Raharjo mengutip daripada David Amberley mengatakan bahwa di Inggris pendidikan universitas itu dipandang tidak perlu. Kenapa? Karena di dalam universitas itu sedikit banyak hanya membahas terkait dengan substansi hukumnya itu. Maka kemudian lebih penting itu adalah praktek hukumnya gitu ya. Ya, bagaimana kemudian seseorang insan hukum, penstudi hukum, para penegak hukum ya, itu lantas kemudian lebih banyak bagaimana beracara ya. Beracara, ya tahu bagaimana mekanisme. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan daripada ya perjalanan daripada hukum kita itu sendiri. Meskipun kalau kemudian kita pahami bersama ini ya plus minus dan juga merupakan satu sistem hukum satu dengan sistem hukum yang lainnya pasti akan memunculkan yang namanya perbedaan. Tapi saya kira pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Oke, baik teman-teman semuanya, kira-kira itu saja saya Anda sampaikan. Saya tegaskan lagi, minggu depan UTS, ujian tengah semester, saya hanya mengirimkan link untuk dikerjakan secara Google Form. Nanti silahkan teman-teman isi sendiri, teman-teman jawab sendiri, dan silahkan teman-teman mengaktualisasikan itu tanpa perlu kemudian mencontek teman-teman yang lain. Gitu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.